Halo guys, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adrindo, NIM 1119090. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep keseimbangan pasar CML dan SML. Pertama A, garis pasar modal atau capital market line. Hubungan antara risiko dan return portofolio efisien akan menghasilkan garis pasar modal atau capital marketing line atau CML. Sementara hubungan antara risiko dan return sekuritas individual akan menghasilkan garis pasar sekuritas atau sekuritas market line atau SML. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return harapan pada portofolio pasar adalah 15% dengan defisiensi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Slope CML akan sebesar 0,15 kurang 0,08 bagi 0,20 sama dengan 0,35. Dengan demikian, slope CML sebesar 0,35. Ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% risiko portofolio, maka tambahan return yang disyaratkan oleh pasar sebesar 0,35. Yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset yang bebas risiko. Portofolio merupakan portofolio yang terdiri dari aset yang berisiko akan disebut dengan portofolio pasar, sedangkan titik RF merupakan pilihan aset yang bebas risiko, kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RF kurang M ini. Selanjutnya merupakan portofolio yang efisien bagi investor. 2. Slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse, artinya investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar pula return harapan. Yang ketiga, berdasarkan dan histori adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan akan bisa menyebabkan CML yang negatif. Slope negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Yang keempat, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko yang berbeda. CAP adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAP dibangun di atas fondasi teori portofolio Markov. Berdasarkan teori portofolio Markov, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier.
CAP diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Liner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Asumsi model CAP. Yang pertama, investor akan diversifikasikan portofolio dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price tag. Yang ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Selanjutnya, garis pasar sekuritas atau SML. Garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk memulai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistem tertentu. Untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari berbagai jenis aset, kita bisa menggunakan defisiensi standar suatu portofolio. Rumus tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung defisiensi standar portofolio pasar. Berdasarkan hubungan return dan beta, maka dapat disimpulkan bahwa return harapan dan dari sekuritas terdiri dari dua komponen utama pengusung tingkat return yang disyaratkan investor, yaitu tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Tingkat return yang disyaratkan adalah jumlah minimum return yang disyaratkan investor untuk berinvestasi pada suatu sekuritas tertentu. Dari yang di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi pasar yang seimbang, harga sekuritas seharusnya berada pada SML, karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Tetapi terkadang bisa terjadi suatu sekuritas tidak berada pada SML karena sekuritas tersebut undervalued dan overvalued. Dengan mengetahui besarnya beta suatu sekuritas, maka kita dapat menghitung tingkat return harapan pada sekuritas tersebut. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.